Sekarang kita bersama Dr. Meir Javedanfar, dosen kajian Iran di Universitas Reichman. Dr. Javedanfar, jika Presiden Amerika Serikat benar-benar memulai kembali Project Freedom di Selat Hormuz, bagaimana kemungkinan Iran akan merespons upaya baru ini untuk membuka kembali jalur di selat tersebut? Dan dampak apa yang bisa ditimbulkan terhadap sikap Iran dalam negosiasi ini? Saya pikir orang-orang Iran akan mulai menembaki kapal-kapal lagi dan akan mulai mencoba mengganggu upaya tersebut. Tapi saya pikir kali ini, jika Presiden Trump memulai lagi operasi kebebasan, jika itu namanya, dan mulai mengawal kapal tanker, semua kapal tanker kecuali milik Iran, maka orang-orang Iran akan merespons. Dan saya pikir eskalasinya akan berlangsung sangat cepat. Saya pikir jika gencatan senjata ini yang sepertinya akan gagal, benar-benar gagal, saya rasa akan ada putaran pertempuran lagi cepat atau lambat. Saya pikir mungkin setelah Presiden Trump kembali dari Tiongkok, saya pikir orang-orang Iran merasa semakin berani. Mereka merasa bahwa Presiden Trump tidak memiliki cukup pengaruh untuk menekan mereka. Mereka percaya bahwa di Selat Hormuz, Presiden Trump tidak memiliki pilihan nyata untuk membuka Selat Hormuz, karena setiap kali dia melakukannya, mereka bisa mengganggu arus kapal di sana. Dan Iran tidak harus menembaki setiap kapal. Yang harus dilakukan Iran hanyalah membuat Selat Hormuz terlihat tidak aman. Dan itu akan menaikkan harga asuransi ke tingkat yang sangat tinggi, sehingga tidak ada yang mau melakukannya. Jadi orang-orang Iran merasa semakin berani. Mereka merasa bahwa saat ini mereka tidak perlu menunjukkan kompromi apapun. Dan mereka masih menunggu Presiden Trump untuk menunjukkan tanda kompromi pertama. Bagaimana dengan rakyat Iran? Presiden Amerika Serikat dalam pernyataannya yang terbaru baru saja mengatakan bahwa rakyat Iran ingin turun ke jalan. Mereka tidak punya senjata api. Kami pikir orang Kurdi akan memberikan mereka senjata, tapi orang Kurdi mengecewakan kami. Itu adalah kutipan dari Presiden Amerika Serikat. Tapi bahkan jika rakyat Iran mendapatkan beberapa senjata Amerika ini, apakah mereka cukup terorganisir saat ini untuk menjadi ancaman nyata bagi rezim? Ya, rezim memiliki sekitar hampir 1 juta basiji. Itu adalah angka resmi mereka sendiri. Nicole, saya harus menyebutkan sumber saya. Rezim mengatakan ada setidaknya 1 juta basiji. Bisa jadi kurang dari itu. Kemungkinan memang begitu, tapi mungkin jumlahnya ratusan ribu. Kita melihat sekitar 150 ribu anggota IRGC. Kita melihat kemungkinan ada lagi 50 atau 60 ribu milisi Syiah yang sebagian besar bersedia menembak para pengunjuk rasa di Iran. Ini adalah sesuatu yang menurut saya ingin dihindari oleh rakyat Iran. Saya rasa banyak orang Iran, meskipun mereka tidak suka dengan rezim, dan memang begitu, saya tidak berpikir mereka ingin melihat perang saudara yang serius, di mana terjadi baku tembak dan pertumpahan darah di jalanan antara rakyat dan juga antara rakyat dengan rezim. Saya rasa ini adalah skenario yang ingin dihindari oleh sebagian besar orang Iran. Tapi kemana kita akan melangkah dari sini, saya rasa akan sangat sulit bagi rezim untuk membangun kembali ekonomi setelah ini. Maksud saya, angka yang dikutip oleh pejabat rezim Iran adalah sekitar 270 miliar dolar dalam waktu 40 hari. Saya hanya membicarakan tentang biaya selama 40 hari pertama, yaitu 270 miliar dolar. Menurut juru bicara pemerintah Iran, ini akan sangat sulit bagi Republik Islam untuk mendapatkan kembali uang sebanyak itu. Dan setelah perang ini selesai, rezim Iran akan menghadapi ancaman ketidakstabilan yang sangat signifikan. Orang-orang melakukan mogok, orang-orang mungkin turun ke jalan dalam jumlah besar, dan bahkan mempertaruhkan nyawa mereka, karena situasinya sudah tidak tertahankan lagi. Maksud saya, satu laporan di Iran mengatakan bahwa 70% dari total pendapatan para penerima upah minimum hanya digunakan untuk makanan. Hanya untuk makanan saja. Dan ini belum termasuk harga properti yang melambung tinggi. Dr. Meir Javedanfar, ini benar-benar gambaran suram tentang situasi di Iran, terutama di tengah semua negosiasi yang sedang berlangsung ini. Terima kasih sudah menjelaskannya untuk kami.